Pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah China juga dikhawatirkan dengan kemunculan mata uang digital yang dibusut oleh Facebook, yaitu Libra. Kita tahu di pemerintahan Amerika Serikat saat ini tengah memikirkan bagaimana caranya untuk bisa meregulasi Libra. Nah, di sisi lain China meresponsnya dengan cara berbeda, yaitu akan meluncurkan sendiri mata uang digitalnya. Jika diluncurkan oleh pemerintah China lewat bank sentralnya, maksud saya ini akan menjadi mata uang digital pertama yang diluncurkan oleh sebuah negara. Lalu benarkah jika diluncurkan mata uang digital China ini akan mengancam dominasi dolar Amerika Serikat yang saat ini adalah mata uang yang paling banyak digunakan di bumi? Nah, kita akan ulas bersama apakah betul mata uang digital China ini jauh memberikan ancaman yang lebih besar ketimbang Libra yang dibusut oleh Facebook. Akan kita ulas bersama dalam mata uang digital China berikut ini. Oke, kita lihat ada dua negara yang digadang-gadang akan segera meluncurkan mata uang digitalnya. Yang pertama adalah Swiss dan yang kedua adalah China. Namun China ini yang disebutkan bakal menjadi negara pertama yang meluncurkan mata uang digitalnya karena katanya sudah siap tinggal beberapa bulan ke depan. Jadi dilaporkan kemungkinan pada 2020 mata uang digital China sudah akan meluncur. Beberapa media menyebutnya sebagai crypto yuan, yang lain menyebutnya sebagai digital renminbi. Namun nama resminya adalah Digital Currency Electronic Payment, DCEP 2020. Berikut karakteristiknya yang bisa kami sarikan kira-kira seperti apa bentuknya DCEP mata uang digital China yang akan diluncurkan oleh bank sentral. Ini adalah centralized digital currency, artinya mata uang digital yang diterbitkan langsung oleh bank sentral China, People's Bank of China, PBOC. Jadi ini akan menjadi cryptocurrency satu-satunya yang resmi diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara. Kita tahu China sendiri ini melarang Bitcoin dan kawan-kawan. Nah, China ini pintarnya dia melarang Bitcoin dan kawan-kawan, tapi dia menggunakan teknologi di belakangnya dan menggunakannya untuk kepentingan China, yaitu teknologi blockchain dan cryptographic yang nanti akan digunakan untuk digital currency electronic payment DCEP atau mata uang digital China ini. Dan untuk sirkulasinya ini seperti layaknya sirkulasi uang fisik ya. Nanti akan melibatkan bank komersial atau bank umum untuk distribusi mata uang digitalnya dan dari bank komersial ini nanti yang ke bawahnya yang akan meneruskannya ke pengguna dan juga ke institusi. Nah, untuk penyimpanannya seperti apa? Penyimpanannya menggunakan digital wallets atau dompet digital yang nanti akan diregulasi oleh Bank Sentral China dan nanti mata uang digital China ini akan diterima sebagai alat pembayaran yang luas di mana-mana di China karena ada mandat yang menyebutkan bahwa untuk merchant-merchant atau gerai-gerai yang menerima pembayaran lewat WeChat Pay, Alipay, Apple Pay, Union Pay. Nah, itu juga harus menerima pembayaran mata uang digital China, DCEP ini ya. Dan kemudian ini selain didesain untuk mendigitalisasi yuan atau mendigitalisasi renminbi, sebenarnya DCEP ini, mata uang digital China ini juga didesain untuk menggantikan reserve money system. Nah, pejabat China ini beberapa kali menyindir sistem SWIFT atau CHIPS. SWIFT yang sudah digunakan puluhan tahun ini dan juga CHIPS. Nah, ini dianggapnya melanggengkan hegemoni Amerika Serikat. Selain itu sistem ini juga dianggap sudah ketinggalan zaman, tidak efisien dan tidak efektif lagi. Karena itu diharapkan DCEP ini bisa hadir sebagai opsi ya. Kemudian ini adalah cryptocurrency yang ditopang atau di backup oleh emas. Wah, hebat sekali ya. Karena kita tahu juga Anda mungkin mendengarkan berita belakangan ini bahwa sepanjang tahun ini Bank Sentral China ini memborong emas sepanjang tahun ini menurut World Gold Council. Ini Bank Sentral China sudah membeli atau mengumpulkan 550 ton emas. Jadi totalnya cadangan emas Bank Sentral China ini 1.948 ton per Oktober 2019 ini. Nah, kemudian untuk mata uang digital China ini nanti tidak harus mengandalkan internet untuk bertransaksi. Jadi kalau misalnya ada area yang belum tercover internet, kemudian atau juga kalau pas internetnya kita tidak ada koneksi, seperti itu tetap bisa dilakukan pembayaran atau transaksi karena menggunakan teknologi NFC based payment. Jadi near field communication. Jadi asalkan dua device ini berdekatan sudah bisa terjadi transaksi ya. Kemudian oleh karena itulah
diharapkan ini bisa menjangkau area-area yang belum ada internet. Di sisi lain, dompet digital untuk menyimpan mata uang digital China ini tidak harus terhubung dengan rekening bank. Jadi warga China yang tidak punya rekening bank juga akan bisa menggunakannya, sehingga diharapkan akan bisa mempercepat inklusi finansial. Nah, seperti ini kira-kira mata uang digital yang akan diluncurkan China dalam beberapa bulan ke depan. Kita lihat mengapa sebenarnya tujuannya China ini merilis DCEP, Digital Currency Electronic Payment, mata uang digitalnya. Yang pertama tentu saja untuk menghadang Libra besutan dari Facebook. Tapi sebenarnya proyek mata uang digital ini sudah dirintis atau dikerjakan oleh China sejak 2014. Awalnya adalah untuk menghadang Bitcoin. Tapi kemudian dipercepat peluncurannya melihat perkembangan dari Libra besutan Facebook ya, jadi dipercepat. Seperti ini statement dari Mu Changchun dari Bank Sentral China yang menggarap proyek ini. Just imagine if we acquiesce that yuan can be converted into Libra, there will definitely be a massive currency exchange triggering yuan depreciation. Coba bayangkan aja kalau kami diam-diam saja bahwa yuan bisa ditukar ke Libra, maka akan ada transaksi penukaran mata uang yang begitu masif sehingga membuat nilai tukar yuan akan jatuh. Kemudian juga ini tujuan lain dari China adalah untuk mengontrol pergerakan uang digital. Kalau cryptocurrency biasa itu kan decentralized, jadi tidak bisa dikontrol atau dikendalikan oleh otoritas atau pemerintah sebuah negara. Nah, kemudian dengan meluncurkan mata uang digital ini berarti China juga mencegah peredaran uang ilegal. Jadi uang yang misalnya digunakan untuk kejahatan seperti untuk mendanai terorisme atau misalnya uang hasil kejahatan, pencucian uang, kemudian untuk penggelapan pajak, ini diharapkan bisa dicegah lebih baik dengan diluncurkannya mata uang digital ini. Kemudian juga untuk memperbesar sirkulasi renminbi dan jangkauan internasionalnya. Nah, inilah yang diwaspadai oleh berbagai pihak bahwa kalau ini sukses diluncurkan oleh China, mata uang digitalnya ini akan mengikis dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang paling banyak ditransaksikan atau digunakan di seluruh dunia. Benarkah digital currency electronic payment, mata uang digital China adalah ancaman bagi Amerika Serikat? Nah, ini bisa jadi ancaman kalau mata uang digital China ini bisa sukses diluncurkan dan berubah menjadi mata uang digital dunia. Artinya mata uang digital yang banyak digunakan di berbagai negara lain, tidak hanya di China saja. Masalahnya ini bisa saja terjadi menurut sejumlah pihak karena ada faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, mata uang digital ini dijamin pemerintah dan juga Bank Sentral China. Kedua, nilainya stabil karena di-peg 1:1 terhadap yuan dan juga di backup oleh cadangan emas tadi ya. Kemudian juga transaksi domestik ada mandat untuk pembayaran merchant-merchant yang menerima WeChat Pay, Alipay, Apple Pay, Union Pay ini harus juga menerima pembayaran mata uang digital China ini. Jadi diharapkan penggunaannya akan luas di domestik dan juga tentunya di internasional. Karena kita tahu alat-alat pembayaran digital ini juga bisa digunakan di internasional. Terutama WeChat dan Alipay yang mempunyai basis pengguna lebih dari 1 miliar pengguna. Nah, apakah betul sebenarnya mata uang digital China ini mengancam Amerika Serikat, mengancam kedikdayaan dolar Amerika Serikat? Kita lihat ini yang disampaikan oleh co-creator dari Libra, yaitu mata uang digital yang dibesut oleh Facebook. Menurut David Marcus, di saat pemerintahan Amerika Serikat sedang pusing memikirkan bagaimana cara meregulasi Libra atau Facebook Coin, ini di saat yang bersamaan pemerintah China sudah bersiap-siap untuk meluncurkan mata uang digitalnya. Menurut David Marcus, ini mata uang atau pembayaran digital dengan jangkauan global. Menurut dia ini adalah ancaman yang serius bagi pengaruh global Amerika Serikat. Begini statement dari David Marcus. The future in 5 years if we don't have a good answer is basically China rewiring a large part of the world with a digital renminbi running on their controlled blockchain. Jadi menurut dia kalau kita tidak punya jawabannya, di 5 tahun ke depan ini kita pada intinya ini adalah menyaksikan China mengganti sistem pembayaran internasional dengan blockchain yang dikendalikan oleh China menggunakan digital renminbi. Dan senada dengan apa yang diungkapkan oleh David Marcus ini, seorang ekonom Harvard, Profesor Harvard yang juga adalah mantan kepala ekonom IMF, Kenneth Rogoff ini memperingatkan bahwa
mata uang digital China ini akan menjadi ancaman. Tapi dia mengatakan jawabannya bukanlah Libra. Ini kata Kenneth Rogoff. Libra isn't probably the answer to the coming disruption posed by government-sanctioned digital currencies from China and elsewhere. But if not, Western governments need to start thinking about their response now before it's too late. Jadi menurut Rogoff ini, pemerintahan negara-negara barat harus mulai memikirkan seperti apa merespons mata uang digital China ini sebelum menjadi terlalu terlambat. Kita nantikan kapan tanggal resminya mata uang digital China ini akan diluncurkan dan seperti apa Amerika Serikat akan meresponsnya.